Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qiblati qulubina wa maulana Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbati wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salaman ya'dilu salamahu. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lima والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd, yang kami cintai segenap para habaib, para syaraib zuriyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, wabil khusus Al-Habib Abdurrahman Bah Hashim, Al-Habib Ibrahim Bah Hashim, Al-Habib Yusuf Bah Hashim, wal-akh Sayyid Syekh As-Segaf, dan juga yang kami hormati Ketua Masjid Baitul Ghafur Bapak Ahmad Rijali serta Tuan Guru Abdul Latif. Mudah-mudahan habaib kita, tuan guru kita, pengurus masjid pula acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua acara pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan wal afiyah zahiran wa batinan ma'al lutfi wal afiyah, serta para hadirin wal hadirat yang sudah menyumbang daripada harta tenaganya di dalam acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ulun kada kawa menyebutkan nama pian satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, dan mohon maaf apabila kami nanti ada flu atau selesmaan, harap maklum karena cuaca masih kurang mendukung, sering hujan-hujanan. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mengenang Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, kita alhamdulillah duduk pada malam hari ini, kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang paling besar. Ini nikmat yang paling agung, yang
yang tidak pernah dipinta oleh orang tua kita. Kalau pengkuitan kita di dalam parut, ya Allah jadikan anak yang di dalam parut ini laki ataupun bini-bini, jadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kada lahir sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini, alhamdulillah, tinggal bagaimana cara menyempurnakan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Isra wal Mi'raj berkaitan dengan wasiyatul iman. Isra wal Mi'raj, Isra berjalan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, Mi'raj minal Masjidil Aqsa ila tabqatil ula ila tabqatis sab'ah, ila liqa'i Rabbina jalla wa ala. Sampai perjalanan Nabi SAW minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, naik langit pertama sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlu hati-hati di dalam membahas tentang Isra wal Mi'raj. Perlu yang namanya keyakinan di atas keyakinan. Kita umat Islam harus paham ilmu usuluddin wa furu'uddin. Apa itu ilmu usuluddin dan apa itu ilmu furu'uddin, dan wajib umat Islam mempelajari itu. Wajib mengenal apa itu usuluddin wa furu'uddin. Itulah gunanya ada ma'had Islamiyah. Itulah pentingnya ada majlis ta'lim. Itulah pentingnya ada kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid-masjid atau di surau-surau. Usuluddin ayyuhal ikhwan ialah ketetapan Tuhan yang kada kawa disanggah. Usuluddin yang bujur-bujur, yang tidak ada satupun makhluk Allah yang kada kawa meragukan kalau sudah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya usuluddin. Adapun furu'uddin adalah pembahasan seputar keagamaan, seputar masalah tentang sejarah agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW sampai dibawa oleh sahabat, para tabi'in sampai saat ini, yang banyak menjadi permasalahan. Artinya furu'uddin yang saling satu sama lain memperdebatkan satu masalah tersebut. Nanti kita akan pahami satu persatu. Ayyuhal ikhwan, sekali lagi mantapkan iman kita bahwasanya Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada kehendak Nabi Muhammad SAW. Ayat yang barusan kita dengar, yang setiap tahun kita dengar. Subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Disambung lagi surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ila akhir surah. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat isim masdar. Pembukaan Allah Subhanahu wa taala mendahului kalimat subhana. Artinya apa? Memang kehendak Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bukan ulun, bukan pia. Sebagaimana kita tadi tidak berkehendak menjadi umat Nabi Muhammad, maka bersyukurlah semua kita di sini atas kehendak daripada ridha, taufik, hidayah dari Allah menjadikan kita sebaratan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhana, maha suci Allah. Ini awal kalimat.
Kalimatut tauhid. Pula kita sebagai orang Islam harus mempelajari kalimatul wahid. Kita harus mempelajari yang namanya ilmu tauhid, wahdatul wujud. Siapa wahdatul wujud? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah yang Maha Mampu, Asmaul Husna, 99 nama yang sudah kita kaji, yang sudah kita kenali. Allah segala-galanya, Allah yang Maha Mampu, Allah yang Maha Adil. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari ilmu tauhid, itu di pondok pesantren Jawa itu banyak soal mempelajari ilmu tauhid yang kada keblinger. Bukan ilmu tauhidan. Bujur-bujur bagaimana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat Nabi, yang betul-betul tenggelam ma'rifatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai ila hadratillah azza wa jalla. Itu yang betul-betul mendudukan kalimat tauhid. Wa ma hakikatut tauhid? Apa sebenarnya hakikatut tauhid? Hakikatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang mengatakan apa sebenarnya kalimat tauhid? Sebenarnya kalimat tauhid adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa tahun? Belasan tahun Nabi Muhammad berdakwah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya dua nama, nama kekasihnya dan nama Tuhannya, Allah dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada lagi kita ini. Bahkan mulai zaman Nabi Adam, nama Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai rancak kita mendengar habaib tuan guru menyebutkan hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau tiada engkau wahai Muhammad, tak aku ciptakan alam semesta ini. Beres sudah, satu tingkatan kita paham. Kalau kita mengaji tentang Isra wal Mi'raj, bahwasanya alam ini belum berada, sudah ada Allah Rabbuna Jalla wa Ala dan kekasihnya Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berarti kita hidup di dunia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara supaya memisiti iman, supaya bujur-bujur kada goyang lagi iman kita. Kenapa? Karena dari awal saja sudah berkat Nabi Muhammad SAW dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adanya dunia, adanya alam semesta. Jangan bingung lagi, loh Isra'ul Mi'raj kok bisa Nabi terbang? Loh jangan bingung, loh dunia ini diciptakan karena Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Lau kanat ad-dunya tadumu li wahid, lakana Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha mukhallada." Seandainya dunia ini bisa kekal, hanya satu orang aja yang hidup di muka bumi ini. Siapa? Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini bisa kekal karena Nabi. Loh kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Wa nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam khuliqa min nurillah. Beliau diciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari cahaya Allah Subhanahu wa taala wa bi iradatihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Inilah yang bujur-bujur antara kekasih dengan kekasih. Seorang yang dicinta dan orang yang dicinta. Seperti ini pemesraan kata orang-orang Bahari tadi. Bak pinang dibelah dua. Ada kawan di apa-apai. 1 tambah 1 iya 1, bukan 2. Nah ini mohon maaf kisah orang Bahari. Mungkin ada jutuan guru bahas masalah kayak ini. Belum kada pandai masalah seperti itu. Hanya selentingan saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjalankan Isra wal Mi'raj dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya usuluddin. Hak Allah Subhanahu wa taala, kalimat subhana, maha suci Allah. Asra bi 'abdi, yang memperjalankan hambanya. Kenapa hamba di sini?
Kenapa? Bukan kalimat nabinya, bukan kalimat rasulnya, bukan kalimat kekasihnya, tapi bi'abdih, seorang hambanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an itu kada boleh ditafsir dengan akal kita. Man fassara bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau kama qala. Barang siapa mentafsirkan dengan akalnya sendiri, hendaknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia persiapkan tempat duduknya di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Perlu adanya tafsir Al-Qur'an. Perlu adanya penjelasan dari ulama. Kada boleh agama ini dengan akal-akalan. Kada boleh dengan apa yang terbenak di dalam pikiran kita langsung kita sambar. Kada boleh. Para ulama kita merujuk kepada beliau-beliau. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Sawi. Kalau hanya tingkat tinggi lagi ada tafsir Tabari, ada tafsir Baghawi, ada tafsir-tafsir, bahkan Al-Imam Fakhrul Razi beliau mensyarahkan Al-Qur'an, mentafsirkan Al-Qur'an kurang lebih 100 jilid dengan nama Ruhul Ma'ani. Mafatihul Ghaib, mohon maaf, Mafatihul Ghaib itu 100 jilid tafsirnya yang ditafsirkan oleh Imam Fakhrul Razi. Ada apa semua? Itulah kehebatan ayat Al-Qur'an yang saking banyaknya rahasia berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji baru sejam. Kita belajar baru setengah jam. Masih jauh lagi mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah oleh karenanya gunakan semaksimal mungkin apabila datang Isra wal Mi'raj agar bujur-bujur kencang iman kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Allah menggunakan kalimat hambanya. Di sini bukan sembarang hamba. Dikatakan hamba di sini adalah wasful ubudiyah la yu'sa ila rabbih jalla wa ala. Sifat kehambaan itu adalah wajib patuh kepada majikannya. Kada boleh menentang seorang hamba. Jadi kalau ada orang bakaku murid, tuan guru bakaku murid, seorang ustaz, tapi inya kada patuh, bukan murid namanya. Ada bos memiliki karyawan, tapi karyawannya kada patuh, melanggar hukuman, bukan karyawan itu namanya. Siapapun bergelar majikan dan karyawan, murid dan guru, kalau patuh tidak pantas dikatakan pengikut. Nah di sini siapa yang sebenar-benarnya hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pantasnya apa? Hamba Allah lah. Hamba Allah secara lugatan. Hamba Allah secara bahasa. Secara makna jauh lagi sebagai hamba. Kenapa bisa dikatakan hamba? Kita sholat saja belang-belangan. Kita aja menggawi sunnah Nabi banyak yang tertinggal, ulun khususnya. Lalu bagaimana kita ini? Kita alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bagaku hamba itu kada mudah. Yang patuh mulai awal balik sampai akhiril hayat kada pernah menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bujur hamba. Makanya Allah meletakkan kalimat asra bi 'abdih. Allah memperjalankan hambanya. Kalaunya Allah mengatakan nabinya, jelas Nabi Muhammad nabi. Jelas Nabi Muhammad rasul. Berarti ada kalimat yang tersembunyi bi 'abdih di sini, bahwa yang pantas dikatakan hamba, satu-satunya hamba yang terbaik di sisi Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata orang soleh di dalam bab tasawuf, kita ini masih hamba nafsu. Kita ini masih hamba dunia. Kita akui aja. Karena pagi dunia, siang dunia, malam dunia. Jadi kalau kita bergelar hamba benar secara logatan, secara bahasa, tapi secara makna kita hilangkan hamba kita yang sebenar-benarnya adalah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kenapa di sini seringkali kami sampaikan atau ulama-ulama menyampaikan kalimat lailan di sini tanpa alif lam. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu surah Al-Isra, lam ya lam alif, lailan pakai isim nakirah, bukan isim ma'rifah. Bukan al-laila. Loh, kenapa Allah meletakkan kalimat isim nakirah bukan isim ma'rifah? Lailan. Ternyata ada maksudnya, kata ulama. Allah meletakkan kalimat lailan tanpa alif lam ialah secuil daripada waktu malam. Bukan semalaman suntuk perjalanan Nabi, tapi secuil daripada waktu malam. Dikatakan di dalam Maulid tiba, summa aruduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Nabi berjalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik pertama 2 sampai 7 bertemu dengan Allah. Boleh tempat yang berbaring Nabi itu masih hangat lagi. Bahkan daun-daun itu dikatakan masih bergoyang lagi. Jadi angin itu sempat meniup dedaunan, daunnya itu masih beranai lagi, masih bersepoi-sepoi. Angin tadi berlambai-lambai, dedaunan-dedaunan yang dilihat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang namanya dipermasalahkan nanti. Bi'abdihi di sini, sebelum tadi kami lanjutkan lailan tadi, bi'abdihi di sini adalah dalil kaum ahlus sunnah wal jamaah bahwa kebanyakan jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Nabi Isra wal Mi'raj dengan jasad dan ruh. Oleh karenanya Allah meletakkan kalimat bi'abdi. Jadi salah satu dalil Nabi itu, beliau berangkat Isra wal Mi'raj, dalilnya jasad dan ruh ialah kalimat bi'abdi. Nah di sini baru masuk ialah furu'uddin, permasalahan di dalam Isra wal Mi'raj. Mengenai bi'abdih di sini ada yang mengatakan, mohon maaf, kita berbicara akidah, kita alhamdulillah dijadikan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang mayoritas di dunia. Alhamdulillah kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah, alhamdulillah. Bi'abdih di sini banyak dipermasalahkan, lalu akhirnya masuk ialah di dalam furu'uddin. Kaum Mu'tazilah beranggapan bahwasanya Nabi itu Isra wal Mi'raj hanya dengan ruh, bukan dengan jasad dan ruh. Baru boleh diperdebatkan masuk di sini. Tapi tadi kalau orang kada percaya perjalanan Isra wal Mi'raj, hukumnya jelas murtad. Jelas hukumnya kafir. Kenapa tadi? Karena jelas di dalam Al-Qur'an, dinas di dalam surah Al-Isra bahwa Isra wal Mi'raj itu jelas telah diberangkatkan oleh Allah pada bulan Rajab. Tinggal bagaimana perjalanan Nabi, jasadkah dan ruh, atau ruh saja? Di sini baru masuk furu'uddin. Marhaba ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Mu'tazilah beranggapan bahwasanya ini dalam konteks di luar ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Nabi itu Isra wal Mi'raj ini mempercayai Nabi itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks dengan ruh. Dalam konteks dengan ruh, bukan jasad dan ruh. Kenapa? Karena ini main logika. Seperti ini masalah. Mereka itu mengatakan seperti orang naik motor, seperti orang naik kendaraan yang kecepatan tinggi. Coba kalau misalkan kita nih, supaya mudah aja lah, kita niat ta'lim saja. Pian pakai mobil atau pakai motor dengan kecepatan 160 tanpa helm, itu pasti wajah kita ini luka, kulit kita ini rontok. Nah ini berdalil seperti ini, bahwa kada tahan kalau yang berkecepatan sangat super kilat itu, bahkan kan melebihi kilat perjalanan burak itu. Mereka ini kada percaya kecuali yang dilakukan oleh Nabi ini dengan ruh. Ruh bisa. Bagaimana hukumnya mereka berpendapat seperti ini? Silahkan, jangan disalahkan. Tapi ahlu sunnah wal jamaah berpendapat jasad dan waruhan.
Apa dalilnya Habib? Bagaimana kita bisa memahami jasad dan ruh tadi satu persatu? Oleh karenanya ya ikhwani, belajar itu ya Allah. Makanya kita syukur alhamdulillah ada tuan guru, ada habaib yang masih mau membimbing kita ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mengenal keagungan Allah dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Walaupun ini waktunya pas-pasan. Lanjut apa lanjut ini ceritanya? Lanjut apa lanjut? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dengan kecepatan tadi mereka berdalil kada mungkin. Lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah berdalilkan seperti apa? Ada lagi orang yang berpendapat sebelum masuk jasad dan ruhan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri mengatakan ada sebagian Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagian kecil. Tadi ulun katakan jumhur kebanyakan. Ada sebagian kecil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri berpendapat bahwasanya Nabi Isra wal Mi'raj dengan ruh saja melalui pendapat Ibu Aisyah. Melalui pendapat Ibu Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW. Namun ditangkal oleh sebagian para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh kenapa bisa ditangkal oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri? Karena Ibu Aisyah tidak dijadikan dalil oleh kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena posisi Isra wal Mi'raj itu beliau masih di Mekah, sedangkan Ibu Aisyah serumah lawan Rasulullah SAW tidak di Mekah tapi di Madinatul Munawwarah. Jadi belum lagi Ibu Aisyah lawan Rasulullah SAW di kota Mekah, belum lagi. Perjalanannya mulai mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini yang dikisahkan Isra wal Mi'raj ini mulai Mekah. Belum kisah Madinah lagi. Sehingga riwayat tadi bukan melemahkan Ibu Aisyah. Ada perawinya yang lemah. Ibu Aisyah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Orang yang dijamin seorang wanita yang suci. Yang paling banyak merawikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma berkaitan dengan hadis Isra wal Mi'raj dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri kebanyakannya bahwasanya rawinya tidak diterima. Karena apa? Kejadian Isra wal Mi'raj itu Nabi sendiri di Mekah, sedangkan Ibu Aisyah beliau satu rumah ketika di Madinatul Munawwarah sampai akhir wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kita jelas. Jadi Ahlus Sunnah sendiri berpendapat bahwasanya mengikuti kalimat Ibu Aisyah yang mengatakan Ibu Aisyah. Padahal perawinya yang tidak dapat dibenarkan perawinya. Kemudian ila subhanalladzi asra ala abdihi minal masjidil harami ila laila minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladzi barakna haula. Dibahas lagi minal abdihi di sini subhanalladzi asra. Bagaimana hamba di sini jasad dan ruhan. Disinilah ditangkalnya oleh kaum musyrik. Orang-orang kafir itu ketika Nabi Isra wal Mi'raj turun lalu dikisahkan lawan Nabi orang-orang kafir tadi. Ujar orang kafir, engkau telah berdusta wahai Muhammad. Engkau mengada-ngada wahai Muhammad. Kalaunya itu mimpi, kalau itu adalah mimpi, kenapa orang kafir Quraisy itu mati-matian menyambati Nabi Muhammad SAW? Kalau perihal masalah mimpi, kenapa ada ketujuh lawan Nabi? Berarti itu nyata. Berarti itu benar. Kejadian Isra wal Mi'raj. Sebab orang Yahudi, orang kafir musyrik bahari itu karena mempersalahkan masalah mimpi. Hendak masalah mimpi apakah? Hendak ibaratnya itu terjungkang, terbahalang, apa segala macam. Kadang menggaduhi masalah mimpi. Tapi Nabi SAW menceritakan kejadian Isra wal Mi'raj. Kenapa orang musyrik ini membantah habis-habisan? Kalau bukan itu memang benar kejadian Isra wal Mi'raj itu adalah nyata. Nabi berangkat dengan jasad dan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kau dibantah. Itu salah satu dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya Nabi itu
berangkat jasadan dan ruhan lalu menjadi masalah. Sampai akhirnya Maulid Ad-Diba mengatakan, sampai beliau mengatakan Sayyidina Abdurrahman Ad-Dibai ar-raki' ila hadratil malikil wahhab hatta nadhara ila rabbih bila sitrin wala hijab. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ila hadratillah azza wa jalla, kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab dengan berkaitan di dalam surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sampai ada kalimat fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzdzabal fu'atu ma ra'a. Apa yang dilihat oleh Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kada kawa didustai lawan hati. Itu kada kawa dikeramputi. Kita melihat yang bujur-bujur kita lihat, hati ini kada kawa berdusta. Nabi diantarkan oleh malaikat Jibril, sampai diajarkan oleh malaikat Jibril, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Malaikat Jibril menampakkan jati dirinya, rupa yang aslinya yang bagus dan gagah perkasanya, mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di surah An-Najm. Ini surah Al-Isra loncat ke surah An-Najm. Ini bagaimana ceritanya ini? Maka dzabal fuadu mara. Sampai di situ disebutkan lagi, apa tumarunahu ala ma yara. Hai orang-orang musyrik, masihkah engkau membantah apa yang dilihat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini ayat bahwasanya Nabi berangkat dengan jasad dan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ila akhir surah, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala nyata, jasad dan ruh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kiranya memahami. Jadi kalau orang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruh, berarti ini kelompok sebelah berarti. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas besar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj jasadan dan ruhan. Seperti itu ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Beliau berangkat secuil daripada waktu malam, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Nabi SAW diberangkatkan dari Masjidil Haram. Lalu akhirnya ketika belum berangkat, beliau dibelah. Kejadian pembedahan dada mulia Nabi SAW bukan hanya ketika kejadian Isra Mi'raj. Beliau pada umur 4 tahun, ada riwayat ada yang mengatakan umur 7 tahun, dada Nabi SAW dibelah. Yang disaksikan oleh saudara sesusu beliau, Sayyidina Abdullah. Alias Sayyidina Abdullah, putra daripada Halimatus Sa'diyah. Umur 4 tahun atau umur 7 tahun. Tapi riwayat mengatakan 4 tahun. Bahwa Nabi SAW dibelah, didatangi oleh malaikat Jibril. Apa yang dibelah? Apa yang dikeluarkan? Apakah kotoran? Bukan kotoran. Tapi al-mahasin. Di dalam Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dijelaskan, zaduhu tuhuran ala tuhur. Allah Subhanahu wa taala tambahkan di dada mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam kesucian di atas kesucian. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini. Bukan kotoran. Bukan dada Nabi dibelah menghilangkan kotoran, diberasi. Ini bukan seperti ini pemahamannya. Takutnya pemahaman seperti ini menyangka Nabi SAW orang kada bersih, orang ringan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Secara kada langsung akhirnya kena kita menodai keimanan kita, mengurangi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Rahasia Allah lah yang dilimpahkan kepada dada mulia Nabi. Segala cahaya, segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dada mulia Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Dapat berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini awal-awalnya. Lah makanya orang kalau sholat harus istinja dulu bersih. Orang kalau sholat istinja dulu diperbaiki, jangan langsung sholat.
Wudunya baik, tapi istinjanya kada baik. Coba kita tanyakan kepada Ustadz Abdul Latif yang sering ngajar di sini. Ada sempurna sholatnya, ada sempurna ibadahnya, kekhusyuannya tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan umat bagaimana ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, bereskan dulu yang rigat-rigat. Mohon maaf orang bahari itu, mohon maaf buang angin ini itu kada langsung berwudu, diberasihi dulu. Wayah ini gak ada, mohon maaf. Ulun sendiri mengatakan kepada keluarga ulun sendiri, mohon maaf, jangan ketika mengeluarkan angin langsung berwudu. Kenapa? Karena kami diajarkan oleh guru-guru kami, bersihkan dulu tempat yang kada baik itu, baru menghadap Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita istinja, buang air kecil, buang lagi air besar, ini tambah lagi diperhatikan. Salisul baulnya, apakah masih ada sisa-sisa? Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karenanya harus memperbanyak sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali Zainal Abidin, datuknya para habaib, itu Imam Ali Zainal Abidin salatnya setiap hari 1000 rakaat ayyuhal ikhwan. Imam Ali Zainal Abidin salatnya 1000 rakaat. Itu kalau beliau ingin wudu, wajahnya pucat. Isfarra wajhu. Wajah beliau pucat, nang kayak orang penyakit kuning. Ditanya oleh murid beliau, pengikut beliau, kenapa wajah engkau pucat wahai Ali Zainal Abidin? Beliau jawab, apakah engkau tidak tahu? Aku ingin menghadap kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Aku takut memiliki kotoran, memiliki dunia, segala keduniaan membawa ke hadratillah azza wa jalla. Berwudu aja takutan Imam Ali Zainal Abidin. Oleh karenanya kita bagaimana istinjanya, kemudian wudunya. Apakah sunnah-sunnahnya kita mengenal? Kita sunnah-sunnah daripada telinga aja kita tahunya 3 aja, mohon maaf. Padahal ada 12 ini sunnah telinga. Membasuh telinga ini ada 12. Itu lari lagi ke babul fikih. Ini mengusap daripada rambut. Afdalnya bagaimana? Kembali lagi di fikih. Pahami bagian ajaran fikih. Bagaimana cara berwudu yang baik. Sampai ada di antara amalan yang sering kita baca. Al-Habib Imam Qutb Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau punya putra namanya Habib Hasan bin Abdullah Haddad. Itu berjalan di kota Tarim. Ada orang soleh melihat anaknya Habib Abdullah Haddad. Ketika itu Al-Habib Imam Hasan bin Abdullah Haddad ini berjalan. Di atas kepalanya ini cahaya tembus 7 lapis langit. Di bawah batis sidin tembus 7 lapis bumi. Diparaki oleh orang saleh. Habib ulun melihat di atas kepala pian cahaya, di bawah batis pian cahaya. Amalan apa yang pian gawe? Karena ada amalan apa-apa ujar sidin. Kecuali satu, ku sempurnakan sunnah-sunnah di dalam wudu. Yang ku gawe itulah daripada yang ku amalkan selama ini. Sampai dikatakan Al-Habibul Imam Hasan bin Abdullah Haddad berwudunya 1 jam. Wudunya 1 jam. Kenapa? Karena ingin menyempurnakan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi sholat. Sampai lagi ada dikatakan salah satu kitab karya Al-Habib Sa'ad Al-Idrus namanya Khamsami'ah sunnah fi sunanis salat. 500 sunnah di dalam satu sholat. Khamsami'ah sunnah fi sunanis salat. 500 sunnah di dalam satu sholat. Sunnah apa aja Habib? Coba nanti dipelajari kitabnya Khamsami'ah sunnah fi sunanis salat. Banyak itu dijual di kitab-kitab atau orang-orang yang jual kitab, buku-buku kitab itu. Lalu bagaimana kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala mastata'tu. Kita ini semampunya, namun kita tetap mempelajari bagaimana pembersihan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kala kita ini bakaku-kaku, apalagi mohon maaf di Kalimantan. Di Kalimantan Selatan banyak mana orang bakaku Tuhan. Banyak mana orang bakaku Tuhan, padahal bakantut bebau juga. Padahal masih berhubungan dengan orang yang bukan muhrimnya. Padahal masih menggawi hal-hal yang haram. Menganggap dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
tapi syariatnya jauh daripada syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wani mengatakan lagi, "Ba apa salat 5 waktu? Ba apa berwudu-wudu? Ba apa salat 5 waktu? Yang penting hatinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala." Katanya seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi oleh karenanya Nabi SAW diberangkatkan tadi, dibelah dada beliau. Begitulah cara menghadap Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha suci harus dipertemukan dengan yang suci. Itulah kekasih dan kekasih la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilal Masjidil Aqsa, sampai beliau ke Masjidil Aqsa, sampai beliau naik pertama langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Allah Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Allah Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris. Kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun. Keenam bertemu dengan Nabi Allah Musa. Ketujuh Nabi Allah Ibrahim. Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kekhususan hak prerogatif Allah kepada Nabi. Namanya khususiyah. Ada lagi kita berbicara usuluddin dan furu'uddin. Nabi kenapa beliau kawin 12 wanita? Kenapa umat dikatakan hanya 4 saja boleh? Masna wa thulatha wa ruba'. Itu jelas sudah. Baik yang satu, hendak 2, hendak 3, hendak 4. Ini bukan mengizinkan yang poligami. Ini kita bercerita furu'uddin, usuluddin wa furu'uddin. Yang sudah ditentukan kekhususan Allah kepada nabinya dan ada diperbincangkan di antara para ulama. Kenapa Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikahi 12 wanita? Kenapa umat hanya 4? Jangan didebat. Karena jasa Nabi ini sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya. Umatnya hanya boleh 4 saja. Seperti Nabi menyentuh Bini Sidin, kemudian beliau salat, itu khususnya karena kau diumpati. Nabi SAW karena kau diumpati. Kalau kita bangun guring, hendak sembahyang, kada wudu, salah hukumnya. Kada Nabi itu sudah terlahir dalam keadaan suci. Nabi bangun guring, bahasanya Nabi bangun guring, bangun tidur, kemudian menyentuh istri beliau, memegang istri beliau, kemudian beliau sholat, sah hukumnya karena beliau terlahir suci. Namun Nabi SAW mensyariatkan kepada umat untuk beristinja terlebih dahulu dan bagaimana bertohara, melakukan wudu, kemudian salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kala dituruti umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk menikah 12 orang, di antaranya Ibu Khadijah. Yang pertama Ibu Khadijah, beliau monogami. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bagaimana sampai kaitannya sampai kepada istri-istri Nabi? Ya, karena kita berbicara usuluddin wa furu'uddin. Karena Nabi SAW ketika Ibu Khadijah, beliau tidak poligami. Jadi di antara 12 itu semuanya janda, hanya satu yang gadis. Jadi kalau Nabi SAW dikatakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena nafsu, karena memanfaatkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia mengatur kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi bertutur kata, berkelakuan, bahkan i'tirat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan semua itu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati barang siapa mengatakan ikut-ikutan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kawin katanya, bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sahabat ketika itu memiliki istri lebih daripada 4. Bagaimana hukumnya? Lalu Rasulullah SAW katakan, pilihlah yang terbaik di antara wanita-wanitamu, kata Rasulullah SAW. Kemudian pisahlah dengan cara baik-baik. Nah, jadi kalau ada orang wajah ini babini 4, lebih dari babini 4, nah itu tadi kada boleh hukumnya.
Kalau peminian mendukungkan kira-kira, mudah-mudahan kada pula. Insyaallah laki-lakinya amanah seberatan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini ngeri-ngeri sedap kalau membahas seperti ini. Ibu-ibu menceleng kalau mulut tadi. Masya Allah. Nah, jadi masalah perkawinan saja itu khususnya. Kemudian ada lagi kekhususian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mensolati Sayyidina Hamzah, yaitu takbiratul ihramnya bukan 4 kali. Sholat jenazah kita biasanya 4 kali, tapi kalau Sayyidina Hamzah lebih daripada 4 kali. Kekhususian Nabi diizinkan untuk mensolat kepada Sayyidina Hamzah paman beliau tercinta lebih daripada 4 kali, bahkan riwayat 40 kali. Ini jarang yang dibahas. Ada kekhususan Nabi tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling terpenting. Dan banyak umat wayah ini yang kisah-kisah yang banyak dikhususiakan oleh Allah kepada kita. Ini kada boleh. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri tadi, beliau dijamin masuk ke dalam surga, dan bahkan beliau memberikan syafaat kepada orang yang beliau kehendaki. Bahkan Nabi sendiri meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kada Allah yang memasukkan ke dalam surga berataat? Kenapa kada Allah sendiri yang mengampuni? Beres sudah. Itu karena kisahnya, berarti kita berkisah Nabi berarti. Semua perkara diserahkan, diizinkan khususnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan syafaat kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Itulah Habibullah Muhammad SAW. Ingat, ini khususnya dari Rasul SAW. Nah, kalau kita ini bertangga, guru ke guru bersanad sampai ke Rasulullah, ini ilmu yang bertanggung jawab. Makanya mengaji ilmu, mengambil amalan harus sampai sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan langsung-langsungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar betul-betul kita diizinkan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Agar apa? Perjalanan yang kami perjalankan kata Allah Subhanahu wa taala kami berkahi. Mudah-mudahan pada malam hari ini acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hanya situ aja yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun mohon maaf. Sekali lagi, apa yang kekurangannya, masalah apapun ucapan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni kita semua. Mudah-mudahan kita semua hidup beriman dan mati beriman, berkumpul dunia wal akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikuatkan iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hati kita dibersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diterima cinta kita, keimanan kita, syahadat kita diakui sebagai umat dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbika bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, anak-anak kami, istri kami, keluarga kami ya Allah, selalu menjalankan salat 5 waktu ya Allah, khususnya salat subuh. Jadikanlah ya Allah lutut kami, dahi kami ya Allah bekas daripada atharus sujud ya Allah.
Allah. Jadikan lisan kami ya Allah selalu memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah semua ya Allah, jadikan kami semua ya Allah jalan petunjuk kami ya Allah di jalan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di jalan para ulama-ulama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami selamat daripada fitnah akhir zaman ya Allah. Selamatkanlah iman anak-anak kami ya Allah, selamatkanlah ya Allah aurat-aurat iman kami ya Allah, jaga kehidupan kami di akhir zaman ya Allah. Jadikanlah ya Allah sakaratul maut kami nanti ya Allah dihadiri oleh junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sakaratul maut, bahkan kami nanti melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga firdausmu ya Allah, di dalam surga firdausmu ya Allah, di dalam surga firdausmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil asraril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.